Selamat datang di Pojok Podcast Kominfo. Gue Rahma Larasati, perwakilan dari Kominfo, lagi bareng Pensora nih. Ada Kak Dinda, ada Kak Safar, Kak Tangguh, sama Vika. Halo Pensora. Halo. Hai. Kira-kira gimana nih Halo. kegiatan di rumah aja? Bisa mulai dari Fikar mungkin? Wah, kalau saya sendiri sih biasa-biasa aja sih kayak kehidupan sehari-hari. Karena saya juga no lab ya. Palingan apa? No lab itu apa kira? No lab itu kayak orang nggak punya kehidupan di luar. Jadi kehidupannya cuma di rumah. Udah gitu aja sih. Berarti udah mulai bosen nih ya selama liburan? Iya, betul. Oke, Emang sih bosan. lanjut dong. Siapa? Ini ada Kak yang Safar keluar. boleh? Kalau di rumah aja, kegiatan gue tuh kalau di rumah paling ya gimana sih, mahasiswa pengangguran gitu ya kan. Kerjanya cuma kayak ngerjain tugas, begadang sampai malam, kadang-kadang tidur pagi, bangun siang. Tapi kita kan cuma bisa ngikutin peraturan yang ada gitu, nggak boleh keluar rumah. Udah di rumah aja. Paling apa ya, bantuin nyokap banyak kan, Oke. gitu doang. Kalau Kak Safar? Kalau gue sih ngikutin pemerintah ya, disuruh di rumah aja. Ya udah tuh gue di rumah aja. Gue kehidupan gue sehari-hari sekarang ya sama kayak Safar gitu. Gue ngerjain tugas dari dosen, gue bantuin orang tua, sama gue juga nggak lupa buat olahraga, workout di rumah. Oke. Kak Dinda kira-kira ngapain aja nih di rumah? Kegiatan di rumah, alhamdulillah ya Wak, kita bisa kumpul sama keluarga ya kan, terus bisa sebenarnya udah bingung sih, udah mati gaya banget gitu kan, mau ngapain lagi coba di rumah ya kan, udah bisa segala profesi deh gue ya kan, udah masak ya kan, terus udah segala macam bersih-bersih lah ya. Yang penting tetap jaga kesehatan sih gitu. Buat kalian juga jangan lupa, yang terpenting. Setuju. Wanita banget ya. Oh emang? Tapi emang sih Emang Fikar ngapain? Kenapa? Kalau boleh tahu. Iya Fikar. Saya ikutin anjuran pemerintah di rumah aja. Iya. Kok ngikutin Fikar? Ya Udah kegiatan lanjut. di rumahnya ngapain? Kalau di rumah olahraga, pernah dibikin video olahraga gitu. Ya olahraga aja. Main layangan. Iya benar, main layangan nih, sekarang lagi naikin layang. Iya lagi musim layangan ya. Iya. Tapi emang sih di rumah aja tuh nggak cocok banget buat orang yang Iya extrovert. bener banget gue sih. Nih Jadi di rumah rata-rata aja tuh kayak kenapa? membunuh secara perlahan buat orang-orang yang ekstrovert, yang biasa Jadi kira-kira ini berkegiatan di luar rumah ya kan. Pensora semuanya ekstrovert ya? Extrovert sih. Extrovert banget. Iya. Gue bipolar, Bipolar. Kalau gue ekstra extrovert. Gue nggak bisa yang namanya diem doang sih sebenarnya. Asik. Ekstra. Yes. Stres. Oh iya nih, gue tanya ini sama Fikar nih, Mak. Kan Fikar kan Iya remaja boleh. itu ya. Fikar kan remaja itu. Nah, Kar, gimana sih lu kan remaja masjid, terganggu nggak sih adanya PSBB ini di rumah aja gitu? Kalau di rumah masih sholat, cuma nggak pakai sejadah. Sejadahnya justru bawa dari rumah. Oh. Nah kemarin tuh rapat ya kan, ini mau ada sholat apa tuh sunnah yang malam puasa, Nispu ya? Nispu. Nispu. sholat buat puasa tuh yang malamnya sunnah. Nah itu sholatnya mau diberjamahin atau enggak, atau ditiadakan gitu. Nah omongan rapatnya nih baru sampai antar orang itu dijarakin 1 meter sampai 2 meter gitu. Masih diomongin gitu sih, kurang lebih gitu. Oh tapi gini ya, gue kan nggak ngerti banget agama gitu ya.
Tau gue kan kalau soalnya kan memang harus rapat Nah iya. nyentuh gitu kan. Tapi itu nggak apa-apa tuh. Nah kalau kayak kata orang itu kan juga katanya ntar ada yang ngisi setan kan. Iya. Nah itu gitu. Tangguh juga tangguh. iya biasanya tangguh nyempil ya. Nah itu kalau gue sendiri kurang tahu juga ya gimana ya hukumnya ya. Cuma ya kan karena ada corona ini kita harus jaga jarak juga kan. Ya Demi- physical Iya, distancing benar. bener banget tuh 2 meter ya. Benar banget. Gila, Iya gitu. gue tuh Satu. kemarin nih ya, gue nganterin ibu gue ke supermarket kan. Terus gue padahal udah pakai gitu. Oh ya, kalau keluar tuh jangan lupa pakai masker guys. Gue udah pakai masker nih, gue lagi enak gitu kan jalan, terus tiba-tiba pengen bersin nih. Gila, semua orang tuh langsung nengok kayak fenomen. Ini Stigma ya. fenomena sekarang tuh kayak bener-bener gue baru bikin aja tuh kayak hasil langsung Iya. orang-orang tuh kayak udah gila langsung pada nengok ke gue kan gue kayak Ini mati gaya gitu ya tapi emang penting banget sih physical distancing itu ya. Iya. Jaga jarak antara satu sama lain gitu 2 meter. Iya, lagi pula kan sekarang juga udah ada dianjurin pergeseran asap dari masker sendiri ya kan. Di awal kan di corona baru nih katanya buat yang pakai masker kalau yang sakit aja kalau keluar rumah. Cuman sekarang kan asumsi itu udah bergeser seiring berkembangnya korban Iya, yang banyak harus nih. Jadi buat kita mencegah. juga itu pakai masker. Gitu. Nah, terus nih Rahma, Karena ada menurut- pertanyaan lagi nggak mau buat kita? Ya, Jadi kita jadi cerita. Jadi kita jadi kemana? Kak Dinda seru banget ya. Terus Mak. Banyak stigma negatif nih kepada pasien si suspek corona ataupun ODP atau PDP. Kira-kira gimana sih menurut Pensora tentang stigma negatif yang ada sekarang di publik? Iya. Dari siapa dulu nih, Mak? Mulai dari Tangguh. Dari gue ya. Sebenarnya untuk pasien corona atau PDP ataupun ODP itu nggak boleh dipandang sebelah mata gitu. Kalau dari gue pengennya tuh kita sebagai masyarakat yang masih negatif dengan corona itu, kita nggak boleh nganggap mereka itu negatif gitu. Kita harus berpikiran positif terus, kita harus membangun stigma yang baik di masyarakat biar tidak ada terjadinya kepanikan gitu. Karena kalau kita bersikap biasa aja, kita udah mencegah dan kita membangun stigma yang baik itu pasti kan di masyarakat juga bakal kayak biasa aja gitu. Iya, benar. Jadi saling ngedukung ya, support. Kita harus support, apalagi pasien corona tuh butuh banget support kita. Karena kan dengan adanya support dari orang lain tuh imun di tubuh itu bisa meningkat juga. Iya, senang jadinya. Jadi senang perasaannya gitu. Nah, Oke, selanjutnya boleh nih dari Fikar, kira-kira gimana sih tentang stigma negatif? Kalau itu sih sama kayak Bang Tangguh ya. Kita seharusnya sih beri dukungan kepada mereka. Karena mereka aja tuh yang positif pasti saya yakin dia merasa depresi. Wis, benar. Nah, Depresi kenapa sih kira-kira? ya depresinya karena stigma itu tadi, pasti dia nanti dianggap paling hina lah atau orang jadi menjauh, jadi dia nggak punya temen gitu. Jadi kita harus beri dukungan aja, support like a supporter. Benar. Nyanyi iya tuh. supporter ini ya kayak gimana tuh Kar? Iya, supporter corona. Pakai jargon kan. Kalau yang saya lihat di Balikpapan ya ada tuh berita dia diteriakin semangat ayo semangat. Nah terus kalau di Cina Jiayo Wuhan Jiayo gitu. Oh iya, benar. Nah, itu sih itu di Cina kan ya kalau nggak salah. Ya, Wuhan. Jiayo semuanya. Di Wuhan. Dan menurut Fikar itu efektif ya buat nge-support para pasien corona dengan jadi supporter gitu?
Iya, itu sangat efektif sekali ya. Iya, gitu sih. Gitu gimana? Iya, jadi sebuah dukungan mental itu sangat mempengaruhi jiwa seseorang. Jadi benar juga kata Bang Tangguh tadi, kita meningkatkan imun mereka dengan cara kebahagiaan gitu. Keren. Asik, terima kasih Bang. Oke. Kak Safar. Stigma negatif buat yang makin sama kena corona gitu ya. Iya. Sama gue kesel sih dengar pemberitaan di medsos gitu ya, banyak orang yang perawat atau pasien yang kena corona tuh dikucilkan gitu di masyarakat. Bahkan terbaru yang meninggal aja ditolak gitu kan. Itu gue kesel banget sih bacanya. Pertama kan menurut gue orang yang terlibat sama corona tuh nggak butuh dikucilkan, cuman yang mereka butuhnya tuh diberi dukungan gitu. Sama yang kayak tadi udah disebutin teman-teman gue juga, kita butuhnya dukungan, entah itu dukungan berupa moral ataupun materi. Kalau lu nggak bisa ngasih keduanya, ya minimal lu diem aja gitu, nggak usah ikut ngebacot yang akhirnya cuman bikin mereka pada down dan akhirnya jadi sakit juga. Karena kan mereka juga, siapa sih yang mau ngadepin corona ini kan dadakan gitu ya, nggak ada yang tahu. Iya, sama sih, kasih dukungan yang positif. Oke, lanjut Kak Dinda. Iya, bener banget kata Safar, kita harus memberi dukungan positif. Salah satunya bisa kita lihat di media-media itu juga seharusnya kayak lebih banyak gitu membangun stigma positif kan, biar efeknya tuh positif juga ke masyarakat, terutama pengidap dari COVID-19 ini sendiri kan, yang udah kena gitu. Nah, banyak juga kayak berita hoax kayak gitu-gitu, itu kan juga kayak bikin makin bertambah. Yang positif coronavirus ini ada 5.923. Itu udah, kita tuh nomor 1 ASEAN. Jadi udah melampaui Filipina. Oh, itu Asia Tenggara. data terbaru udah 5.000. Udah 5.000 dari kemarin malah, Far. Iya, tapi alhamdulillah yang sembuh udah banyak ya. Iya. Iya, makanya juga media-media itu kebanyakan juga memberitakan itu yang soal yang positifnya berapa aja, sembuhnya juga kadang-kadang jarang dipublis gitu. Itu yang buat jadi Iya, dan kalau kita belajar dari Cina sendiri, di Wuhan itu dia jarang banget tuh kayak ngeberita-beritain orang yang kayak meninggal berapa, kayak gitu-gitu berapa, atau yang kayak gitu. Malah justru dia kayak membangun stigma positifnya itu sendiri kayak gitu. Ya. Tapi gimana sih nih kira-kira menurut Pensora, pemerintahan kita menghadapi COVID-19 ini? Apa kerjanya gimana gitu? Dimulai dari siapa? Ya boleh dari Fikar. Kalau menurut saya sendiri ya, pemerintah itu saya yakin lah dia juga udah bekerja dengan baik. Apalagi medisnya juga sampai kekurangan gitu, pasti kan kendalanya kekurangan APD ini, terus juga tenaga juga terkuras, sangat habis lah. Nah itu harusnya pemerintah harus menambah amunisi lagi. Amunisinya itu kayak APD, terus obat-obatan juga harus ditambah, orangnya pun juga harus ditambah buat bantu tenaga medis. Harusnya Sumber dayanya. Iya, sumber daya manusianya. Oke, boleh. Bener banget apa yang dibilang Fikar gitu. Sumber daya itu juga paling penting gitu, karena kita nggak bisa ngarepin kayak tenaga medis yang segitu-segitu aja gitu. Misalkan sementara pasiennya tuh juga makin bertambah kan. Perlu juga kayak APD atau kayak
yang ngebantu kayak perawat-perawatnya segala macem, dokternya juga kayak lebih harus diedukasi lagi gitu, lebih tentang terkait penanganan virus ini gitu. Tentunya kalau pemerintah sendiri udah kerja keras ya untuk ngadepin ini gitu, tapi balik lagi gitu, kita ngelihat dari kondisi yang udah ada ya harus usaha lebih keras gitu. Paling enggak kita kalau misalkan belum bisa bantu secara langsung gitu kayak mereka gitu, kita bantu yang lain lah, setidaknya kita berkontribusi gitu. Nah, makanya itu perlu apresiasi juga sih, sampai ada yang meninggal juga kan, dokter-dokternya, terus perawatnya kayak gitu kan, miris ya sebenarnya, cuma namanya musibah gitu, harus ditanggulangin, jadinya ya udah kita sama-sama doa aja gitu buat mereka ke depannya supaya bisa selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran dalam menjalani tugas-tugasnya kayak gitu. Amin. Amin. Oke, next Kak Safar. Apa pertanyaan? Ini nih, pemerintahan kita menghadapi corona ini sebenarnya kayak gimana sih? Udah sensitif buat pemerintah ya. Gimana ya? Kalau di awal nih kasus marak gitu di corona baru datang nih di Indonesia, sampai pertengahan kemarin gue ngerasa pemerintah juga sebenarnya belum tegas. Kenapa? Soalnya cuman nggak mau mengambil kebijakan tegas gimana caranya menekan memutus tali penularan virus ini. Cuman sekarang seperti yang pernah gue katakan juga di mana ya, DP kemarin tuh bagus tuh acaranya DP. Gue berpendapat bahwa udah pemerintah yang nggak tegas, masyarakat juga sebagian masih pada keras kepala gitu. Cuman sekarang gue ngerasa pemerintah sedang berusaha buat tegas gimana caranya memutus tali penularan. PSBB juga sebenarnya nggak efektif buat efektif hanya untuk beberapa pekan ke depan gitu ya. Itu seperti yang dikatakan Bang Yuri di kemarin. Lagi udah itu. Oke, lanjut ke apa kata? Kalau menurut gue pribadi, awal langkah pemerintah itu kita terlambat gitu. Seharusnya tuh kalau menurut gue pas udah melebarnya kasus corona di Wuhan, itu aturan pemerintah tuh tanggap gitu. Pemerintah tanggap dengan cara apa? Yaitu dengan cara menutup penerbangan ke arah Indonesia gitu. Karena dengan cara itu kita bisa mencegah. Dan sekarang gue juga respect banget gitu sama pemerintahan sekarang, udah bersikeras, nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali kan. Pemerintah juga udah banyak mencetuskan gitu. Dia udah ngeluarin PSBB, cuman menurut gue ya masih kurang efektif kalau hanya pemerintah doang. Nah, pemerintah itu bisa efektif kalau dibantu sama masyarakatnya itu sendiri gitu. Nah, gue juga berpesan nih untuk masyarakat kita, untuk masyarakat Indonesia bahkan harus gitu nurutin sama pemerintah kita. Dengan cara gampang banget kok, cuman diem doang di rumah itu udah bisa memutus tali penyebaran corona ini sendiri gitu. Karena kalau hanya pemerintah yang bekerja itu pasti kewalahan kalau nggak dibantu sama masyarakatnya sih. Kalau menurut gue itu, jadi pemerintah sama masyarakat harus saling bersinergis gitu. Sama ini sih satu yang harus digarisbawahin bahwa ini negara besar gitu. Indonesia negara besar, negara kepulauan dengan kurang lebih 270 juta orang, yang nggak mudah sebenarnya untuk menerapkan kebijakan yang harus bisa semua kita terima. Cuman bener kata teman-teman gue juga, ini juga harus sinergi antara masyarakat maupun pemerintah itu sendiri, karena juga banyak masyarakat yang termasuk gue juga ya, yang banyak mengkritik kebijakan pemerintah, tapi pada akhirnya keresahan baru juga datang dari masyarakat itu sendiri. Misalnya yaitu kayak tadi yang di awal kita bahas
keresahan baru datang dari masyarakat, contohnya itu stigmatisasi negatif terhadap pasien-pasien corona ataupun perawatnya. Bahkan juga gue lihat kabar penguburan jenazah COVID juga ditolak gitu di salah satu daerah di Indonesia. Itu menurut gue Miris parah gitu. gitu. Pola Gitu. pikirnya jadi tuh kita harus kayak menerapkan pola pikir yang positif gitu, kayak gimana kita posisiin diri kita di orang itu gitu, gimana gitu perasaan kita kalau kayak gitu. Kalau kita yang dapat musibah kayak gitu kan pasti juga gak mau kan gitu digituin. Ya itu kan tadi gerakan pemerintah ya Kak. Nah gerakan Pensora nih buat BEM Prodi ya khususnya itu apa sih kira-kira nih yang bisa dicanangkan Dari siapa di dulu? rumah aja? Dari gua. Kepala departemennya kalau aja. Dari gua sebenarnya nih Ya, gampang banget cara kita di rumah aja gitu. Yang pertama, ubah pikiran kita, ubah mindset kita tentang corona ini. Jangan diambil yang negatifnya terus gitu. Karena di balik dampak corona ini ada dampak positifnya, yaitu kita nih masyarakat atau manusia-manusia biasa gitu jadi bisa lebih dekat lagi sama keluarga gitu. Itu dampak positifnya bagi gua ya. Kalau corona kita bisa mendekatkan kita sama keluarga. Terus kalau dari untuk BEM ini Pensora itu punya cara nih di rumah aja dengan cara berolahraga atau workout. Olahraganya gampang kok, cuman beberapa gerakan gitu yang udah dibuat sama Pensora. Ada. Oh ya ada videonya ya? Ada dong. Ada dong. Ya. Oke nanti disertain deh ya. Sama ini dong apa namanya? Ini didengerin satu Indonesia kan? Satu dunia. Oh, gue mau berpesan buat Oke Kalau di buat rumah- seluruh Indonesia apa nih? buat kalau di rumah aja tuh yang penting kita menerapkan PHBS. PHBS itu apa sih? Pola hidup bersih sehat. Gimana cara menerapkannya? Pertama, lu pola hidup bersih gimana sih? Belum makan, sebelum makan lu cuci tangan. Iya. Mandi lah, biar nggak bau gitu ya kan. Mandi gue. Gimana caranya lu hidup sehat gitu? Ya lu jaga pola tidur, jaga pola makan. Oh iya, sama ada tips lagi nih dari Pensora ya. Oke ini ya. Jadi ini Kak ada tips and trick ya Nah, dari Pensora buat pertama di itu, rumah itu enaknya ngapain? lu main sama keluarga lu sendiri gitu. Lu bisa bantu di rumah, bantu ibu lu untuk bersih-bersihin rumah bareng-bareng keluarga. Itu tuh pasti seru banget gitu, asik gitu. Nah yang kedua setiap bangun pagi Parah. usahain tuh lu untuk jemur di matahari gitu. Cukup Bener banget. 10 sampai 15 menit aja, jam 9 antara jam 8 sampai jam 10. Karena kalau kelamaan juga ntar lu kering kayak ikan asin ya kan. Hitam. Iya. Nah, Hitam. sebentar aja. Terus yang ketiga itu bener kata Safar, jaga kebersihan lu nih. Kalau dari Pensora jangan cuci tangan doang pakai hand sanitizer tapi lu nggak mandi, itu sama aja bohong kan. Mending lu mandi. Nah, Mentang-mentang udah beli hand sanitizer ya kan. Apalagi jangan boleh. Iya, apalagi jangan mandi pakai hand sanitizer tuh, salah banget itu. Yang nggak boleh. keempat, jaga pola makan lu. Pola makan kalau bisa usahain setiap hari makan sayur. Dan pesan dari gua, kurangin makan junk food dan perbanyak nih minum herbal gitu kayak jahe, temulawak, jus anggur. Vitamin ya jangan. Anggur, Iya, vitamin. jus anggur. Dan yang terakhir dari Pensora itu workout. Kenapa sih workout? Karena dengan olahraga itu bisa meningkatkan imun tubuh juga. Selain tips yang tadi di atas, workout ini gampang banget caranya dilakuin di rumah gitu. Nggak butuh alat-alat, cuma butuh niat sama kemauan dari diri sendiri. Udah, gitu aja. Bener banget. Berarti nanti Pensora Iya, ini ya bakal challenge ya. Tag ke BEM. Workout Siap kok gitu. kita.
Oke. Sama Ditunggu buntut ya. banget sih di rumah itu jadi bikin kita deket banget sama keluarga. Misalnya gue di rumah nih sering banget mabar Warmzone. Kan ngomong sendiri ya Parah banget ini. tuh. John. Iya mainnya bareng gede-gedean. Rame berapa? Oke. Ya udah nih pesan terakhir ya dari Pensora deh, sekalian nanti tagline-nya. Tagline buat tentang coronavirus ini kira-kira apa sih yang mau disampaikan? Tapi bareng-bareng nanti apa kira-kira Apaan tagline? ya? Gerak di rumah aja, jangan rebahan terus. Bentar. Gitu ya. Lalu ayo deh. Gerak di rumah aja, 1, jangan rebahan terus. 2. Oke. Wih. Thank Iya. you ya Pensora. Sama-sama. Makasih juga Kominfo. Iya makasih juga nih.